Hai, selamat pagi guys. Ya, tadi saya habis nonton kontennya Miss Yuni, yang ada mbak-mbak PMI Hong Kong ya. Dia itu dapat kenalan dari Facebook dan kenalannya tersebut minta ditunjukkan eh, Mongkok Plaza gitu, Mongkok Market, pasar Mongkok gitu. Pasar Mongkok itu merupakan salah satu pasar di Hong Kong untuk yang beli serba murah gitu. Di situ banyak lengkap ya. Eh, dan si mbaknya itu akan dikasih uang 100.000 dolar. 100.000 dolar guys, bayangkan 100.000 dolar itu jadinya berapa berapa miliar ya. 100.000 dolar loh. Terus tapi mbaknya itu harus bayar 5.000 dolar untuk nebus uang tersebut ya. Harus diambil sendiri nih uangnya nih, harus diambil nih, nggak ditransfer ke rekening mbaknya tersebut. Nah, dia itu telepon Miss Yuni, nggak tahu untuk tujuan dia tuh untuk apa, tapi dia tuh minta tolong sama Miss Yuni. Kayaknya dia tuh pengen dapat yang 100.000 dolarnya itu loh. Tapi dia nggak mikir secara logika aja ya. Ya bukannya saya apa ya, bukannya saya nggak mungkin lah, itu mustahil lah, masa ini enggak ya. Bukannya saya merendahkan orang, bukannya saya merendahkan profesi ataupun gimana. Cuman di sini kita tuh pakai logika aja, logika kita dipakai ya. Kita jadi PMI, kita jadi TKW, jangan goblok ya, jangan goblok, pakai logikanya. Di video tersebut itu yang kenalan sama mbaknya itu tuh orang kaya, bisa sewa jet pribadi kemana-mana, pasti dikawal dong ya kan, pasti punya ajudan, pasti punya bodyguard ya, pasti. Itu mana mungkin orang sekaya itu terus nanya sama kita, nanti tunjukin pasar Mongkok ya sama saya, nanti tunjukin jalan ya sama saya. Mbak bangun, nggak mungkin mbak. Itu miliarder misalkan pun mau ke pasar Mongkok ya, dia punya GPS, handphone dia udah canggih. Handphone saya yang nggak canggih pun saya bisa menggunakan GPS kalau kemana-mana, nggak usah tanya orang, apalagi tanya orang asing. Itu kamu ya, kamu baru kenalan lewat messenger, baru di halo-halo doang, udah disangkanya iya beneran. Kamu juga ngakunya udah pernah ketemu. Nggak mungkin, itu tuh orang-orang scam seperti itu tuh penipu ya. Penipu, nggak mungkin mbak, orang sekaya dia mau sama babu seperti kita, nggak mungkin. Masalahnya tuh nggak mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada emas-emas dari Korea nyamperin kita ke sini, atau emas-emas dari Malaysia nyamperin kita ke sini ya, minta bantuan, kenalan, pacaran, itu masih mungkin. Tapi kalau miliarder ya, miliarder, nggak mungkin. Kita nih siapa sih? Kita nih babu mbak ya. Bukannya merendahkan ya, apa namanya, nasib orang nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu ada keajaiban seperti itu, tapi keajaiban seperti itu tuh mustahil terjadi gitu loh. Sadar mbak, sadar. Kamu pengen dapat duit 100.000, tapi kamu harus bayar 5.000 ya. Itu tuh kamu ditipu. Nanti kalau kamu udah bayar 5.000-nya itu ya, langsung diblokir, kamu nangis-nangis, kamu kehilangan duit 5.000. 5.000 tuh 10 juta mbak, 10 juta. Kita di sini kerja banting tulang, capek, ngeluarin duit 10 juta buat penipu itu. Astaga, pakai logika deh, pakai logika. Nggak mungkin orang kaya mau sama babu seperti kita, apalagi kita jelek ya. Di sana ya, banyak orang kaya di sana, di luaran sana. Banyak. Masa orang kaya, kastanya nih orang kaya nih, miliarder nih, mau sama babu? Nggak mungkin. Pasti dia cari model, pasti dia cari artis ya, pasti. Sedangkan kita apa?
Kalaupun misalkan kamu mau cari pacar bule atau pacar orang asing, pokoknya pacar-pacar yang internasional, kalau kamu ketemunya di sini langsung ketemu, kenalan langsung, ya, mau jadi pacar kamu, nah itu masih besar kemungkinan, Mbak, kalau kamu itu sama dia. Tapi kalau kamu kenalannya di Facebook, di Messenger, terus mau kirim duit segitu gedenya, aduh, pakai logika deh, ya, pakai logika. Dulu saya juga ada temen, ya, temen libur bareng. Ini benar-benar temen libur bareng. Dia itu dapat kenalan dari Messenger juga nih, sama dari Facebook juga. Dari Facebook dia kenalan, terus dia itu udah sering video call. Bener katanya mukanya tuh, muka si cowoknya itu sama di foto itu bener muka yang pas video call itu, pokoknya mukanya tuh persis katanya begitu. Nah terus di situ dia minta uh, apa ya, minta dikenalin sama orang tuanya katanya. Terus dia tuh mau kirim barang, kirim hadiah lah buat temanku ini, mau kirim hadiah. Tapi dia bilang hadiahnya tertahan di bea cukai, harus bayar entah 6.000, entah 6.500 pas itu ya, entah 5.000 lah, aku lupa. Di situ suruh bayar temenku. Terus pas itu dia tanya sama aku, katanya, Nok, ini saya dapat kenalan, tapi udah pacaran sih sekarang, katanya. Ih mana, aku bilang gitu. Nih, aku bilang, ih ganteng banget, ini pilot, aku bilang. Iya, katanya bilang gitu, pilot. Kamu kenal dari mana? Aku kan langsung curiga, soalnya penipuan seperti ini nih udah ada dari dulu, dari 2015 kayaknya. Sebelum 2015 kayaknya udah ada deh penipuan ini. Terus aku bilang, kamu kenalannya dari mana? Terus dia bilang, saya kenalannya dari Facebook, katanya bilang gitu. Terus aku bilang, mana, coba lihat ini, katanya. Terus kamu udah pernah video call? Udah, katanya, mukanya sama. Oke. Terus kamu ngerti bahasanya pas video call? Enggak, katanya. Ya kita cuma pakai bahasa isyarat aja. Loh gimana ceritanya pakai bahasa isyarat gitu kan? Iya, tapi dia tuh cinta banget Nok sama saya, katanya bilang gitu. Si pilot ini cinta banget katanya sama saya. Dia tuh ngirimin aku apa namanya, barang katanya, tapi tertahan di bea cukai, dan suruh dari pihak bea cukainya itu suruh nebus gitu. Ada ininya, teleponnya katanya, ada SMS-nya suruh nebus. Aku bilang gini, Mbak, logika ya Mbak ya. Ya bukannya saya merendahkan kamu, logika aja. Ini pilot, ya, pilot internasional dia. Bule cakepnya minta ampun pilotnya ini. Masa iya mau sama yang modelan kayak kamu, aku bilang gitu. Masa mau sama babu? Secara pilot itu teman-temannya itu pramugari, ya kan? Terus juga pasti teman-temannya tuh banyak yang cakep, ya kan? Nggak mungkin banget mau sama kita. Dan juga kamu tahu, aku bilang, itu yang dia paketin apa? Terus dia bilang, ya hadiah katanya. Nggak tahu hadiahnya tuh senilai berapa puluh ribu US dollar gitu lah. Ku bilang gini, bea cukai mana yang nangkap, ku bilang. Katanya bea cukai di Indonesia, katanya bilang gitu. Nggak mungkin Mbak, ku bilang, nggak mungkin dia mau ngirimin barang segitu gedenya buat kamu. Emang kamu udah ngasih apa sama dia? Ku bilang kan seperti itu. Belum, katanya belum ngasih apa-apa kok, dia sendiri yang pengen kirim. Astaga, sampai aku tuh gregetan banget untuk meyakinkan dia bahwa itu tuh penipu. Akhirnya setelah saya di situ udah jengkel ya, saya bilang, udahlah ayolah kita ke warung Indo, aku bilang gitu. Karena di warung Indo itu banyak kan mbak-mbak Indo kan. Kalau misalkan dia nggak percaya sama saya, dia pasti di situ kan ada mbak-mbak Indo banyak. Pasti mbak-mbak Indo itu kan mereka ikut untuk menyadarkan lagi. Saya bawa ke situ karena mbak-mbak Indonya banyak. Aku bilang gini, Mbak, aku bilang, ini teman saya, tapi ini pacarnya, aku bilang. Terus kata teman, katanya,
beneran ini pacarnya, kamu ditipu kali mbak. Iya pacarnya tuh, ku ceritain lagi kan apa yang dia ceritain, ku ceritain sama mbak-mbak itu. Oh, mbak-mbak itu yang ada di warung Indo itu pada ngomong, astagfirullahaladzim mbak, kita sadar mbak, kita tuh babu mbak, inilah itulah pokoknya. Ya bukannya kita merendahkan ya, cuma logika aja gitu loh. Mana ada orang kaya di Indonesia aja ya, orang kaya di Indonesia aja nih ya, nggak mungkin mau sama babu, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak ada. Itu hanya mungkin 10.000 satu ataupun 1.000.000 satu, itu perbandingannya tuh. Nggak mungkin mbak, logika aja. Misalkan nih ya, kalian punya kenalan di Facebook ataupun apa, kalau suruh-suruh kirim duit, jangan mau. Kita di sini kerja capek, daripada buat kirim duit untuk si penipu itu, mendingan duit kita tabung untuk masa depan kita, untuk hari tua kita, ataupun kamu kasih ke orang tuamu, kasih ke anak, beliin barang buat anak. Ntar kamu kayak gini ya, udah dibela-belain sama temen, jangan percaya, tapi kamunya masih percaya, masih ngirimin duit, giliran ketipu nangis-nangis sama temen ya. Itu akhirnya teman saya sadar dia akhirnya, setelah banyak banget yang ngomongin dia, suruh mikir pakai logika. Nggak mungkin orang seganteng itu mau sama orang sebuluk dia, nggak mungkin. Sampai dibilangin kayak gitu sama orang-orang, saking gedek bangetnya. Pokoknya gedek banget kita. Ini hati-hati ya untuk semuanya ya, mau itu PMI Hong Kong, Taiwan, Singapura, pokoknya kita yang kerja di luar negeri ini banyak yang ngincer guys, penipu itu banyak yang ngincer kita agar kita ngirimin duit ke dia. Ini tuh banyak banget, lagi marak lagi scammers yang kayak gitu. Pokoknya udah, ini sindikat ya, hati-hati buat kalian. Jangan asal terima, jangan asal ngeladenin orang di Facebook, di Instagram, dimanapun. Jangan, kalau itu kamu belum pernah ketemu, pokoknya misalkan dia say hello atau kasih salam, kamu balik salam. Kalau misalkan dia masih terus-terusan, nggak usah diladenin ya. Banyak orang yang mau nipu seperti itu ya. Oke, jadilah TKW yang pintar, jangan goblok ya. Oke lah, bye bye, segitu aja.